Anak perempuan ini bernama Mary. Di usianya yang masih 7 tahun, Mary sudah pandai berhitung tanpa perlu menggunakan kalkulator. Berkat kemampuannya itulah Mary dikenal sebagai seorang jenius matematika. Sejak ibunya meninggal 6 tahun lalu, Mary kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Frank. Dan demi mengasuh Mary dengan maksimal, Frank yang dulunya adalah asisten dosen sampai rela-relain beralih profesi menjadi freelancer mekanik kapal. Pagi itu adalah hari pertama Mary masuk sekolah. Namun Mary sama sekali tidak tampak antusias saat harus berangkat ke sekolah. Hal itu dikarenakan Mary lebih ingin homeschooling. Tentu saja Frank menentangnya. Ia tidak ingin Mary selama hidupnya nanti hanya berteman dengan Fred, yaitu kucingnya, dan Roberta yang merupakan pemilik kontrakan rumahnya. Bagi Frank, sekolah tidak hanya menambah pengetahuan saja, tetapi Mary juga bisa. Gonna meet kids today you can borrow money from the rest of your life. Setelah Mary pergi, Roberta pun datang menemui Frank. Ia meminta Frank untuk membawa kembali Mary ke rumahnya karena apabila Mary sekolah, semua orang akan menyadari betapa jeniusnya anak itu. Namun Frank dengan tegas menolaknya. Ia ingin Mary berteman dengan anak seusianya dan menjalani hidup selayaknya manusia biasa. Sementara yang terjadi di sekolah, Mary sama sekali tidak tertarik dengan pelajaran matematika yang diajarkan oleh gurunya yang bernama Bonnie. Mary yang sudah muak langsung menyela Bonnie yang seolah sedang memberikan pertanyaan konyol tentang hitung-hitungan yang begitu mudah untuk Mary jawab. Tidak terima muridnya bersikap tidak sopan, Bonnie lalu memberikan Mary sebuah perhitungan yang lebih sulit, namun dengan cepat dijawab oleh Mary. Dikarenakan Mary terus menantang, Bonnie pun memberi pertanyaan perkalian dan tiba-tiba saja. 57 multiplied by 135? 1,695. The square root is 87.7. Bonnie segera mencurhatkan hal menakjubkan itu pada temannya. Dan tak berapa lama pelajaran pun dimulai kembali. Kali ini kepala sekolah masuk ke kelas Bonnie. Lagi-lagi Mary bersikap lancang. Ia meminta kepala sekolah yang bernama Davis itu untuk menyuruh Frank agar mengeluarkannya dari sekolah. Frank pun datang menjemput Mary dan Bonnie lantas mengambil kesempatan itu untuk memberitahu Frank kalau anaknya itu sungguh jenius. Frank yang sudah tahu bersikap seolah-olah itu hanyalah kebetulan. Karena selama ini Frank mengajarkan berhitung cepat dengan metode Trach-Tenberg yang dikembangkan oleh Nazi. Bonnie yang penasaran tentang metode itu segera mencarinya di internet dan ternyata omongan Frank tentang metode Trach-Tenberg bukanlah isapan jempol. Ya, untuk tahu pasti gimana metode perhitungannya, maaf nih ya guys. Mimin bener-bener gak paham. Kalau kalian penasaran mungkin bisa ngelakuin hal yang sama kayak Mbak Bonnie ini. Sepulangnya dari sekolah, Mary sengaja menemani Frank bekerja. Ia merasa bersalah atas ulahnya yang telah mengacaukan hari pertamanya sekolah. Bukannya menuruti nasihat sang paman untuk bersikap sewajarnya saja, Mary malah kelihatan paling mencolok. Mary kemudian meminta maaf pada Frank dan sebagai permohonan maafnya, Mary bersedia ikut berlayar dengan kapal yang akan diuji coba oleh pamannya itu. Frank lalu meyakini Mary kalau seandainya ibunya masih hidup, ia pasti ingin melihat Mary memiliki teman dan rasa empati terhadap sesama. Frank juga menambahkan kalau orang-oranglah yang bodoh karena tidak mau berteman dengan Mary. Esoknya Bonnie mengadakan ujian matematika dan tentu saja Mary bisa mengerjakannya dalam sekejap mata. Bonnie yang sudah menduganya buru-buru memberikan Mary sebuah soal lagi.
di mana soal itu tidak mungkin bisa dikerjakan oleh anak SD kelas 1. Bonnie terpaksa melakukannya karena ingin membuktikan bahwa kejeniusan Mary waktu itu bukanlah sebuah kebetulan. Dan benar saja, Mary berhasil mengerjakan semua soal itu dengan sempurna. Bonnie yang kian penasaran dengan Mary kembali mencari tahu asal-usul muridnya itu di internet. Sampai penelusurannya berakhir pada artikel yang memuat berita tentang Diane yang merupakan seorang ahli matematika yang ternyata itu adalah ibunya Mary. Bonnie yang takjub dengan berita itu seketika sedih saat mengetahui nasib malang ibu Mary yang telah meninggal akibat bunuh diri. Dari artikel itu juga, Bonnie jadi tahu kalau sebenarnya Frank bukanlah ayahnya Mary, melainkan pamannya. Malamnya, Bonnie menemui Frank di tempat tongkrongannya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata sejak Diane hamil, sang ibu telah membiarkannya hingga membuat mental Diane down. Hingga beberapa bulan setelah melahirkan, Diane secara mendadak menemui Frank untuk minta tolong. Namun karena hari itu Frank ada janji dengan pacarnya, akhirnya Frank pun meninggalkan mereka berdua. Lalu saat Frank pulang, Diane sudah meregang nyawa. Dan hari itu menjadi hari penyesalan Frank seumur hidupnya. Di hari berikutnya, Mary yang terkagum-kagum dengan hasil prakarya teman sekelasnya yang bernama Justin tiba-tiba berubah menjadi berang saat melihat Justin dijegal oleh kakak kelasnya, hingga membuat prakaryanya hancur lebur. Mary yang kesal sampai ke ubun-ubun pun langsung. Atas kejadian itulah Frank terus berhadapan dengan kepala sekolah. Rupanya Mary terancam dikeluarkan dari sekolah. Namun mengingat Mary adalah anak jenius, kepala sekolah malah menawarkan agar Mary bersekolah di tempat yang selevel dengan kemampuannya. Sayangnya Frank bersikeras menolaknya. Ia meminta pihak sekolah untuk menutup mata dengan fakta itu dan Frank sama sekali tidak keberatan kalau Mary dibuat bodoh oleh sekolahnya. Asalkan keponakannya itu menjadi manusia yang lebih baik. Lagi pula Frank sama sekali tidak kecewa dengan tindakan Mary. Ia justru bangga karena Mary berhasil menolong temannya yang tertindas. Mary kemudian mengakui kesalahannya. Ia tidak ingin teman sekelasnya jadi takut pada dirinya. Dan dengan setulus hatinya pula, Mary pun memuji prakarya Justin. Sepulang sekolah, Mary dan Frank kedatangan seorang tamu yang tak lain adalah neneknya yang bernama Evelyn. Mary yang baru pertama kali melihat neneknya itu kaget bukan main. Rasanya masih seperti mimpi. Apalagi saat sang nenek menghadiahkan MacBook mahal. Ketika sang nenek menyadari kalau cucunya itu mewarisi kejeniusan anaknya, Frank secara halus mengusir Evelyn. Ketika mengantarkan ibunya ke depan, Frank mengetahui kalau kedatangan ibunya yang seperti tahu bulat ini adalah ulah kepala sekolah. Frank yang sudah lelah dengan semuanya memilih tak meladeni ibunya yang terus memarahinya karena membiarkan cucunya hidup di tempat yang tidak layak. Besoknya Evelyn dan Frank bertemu kembali. Tanpa banyak basa-basi, Evelyn ingin mengambil hak asuh Mary dikarenakan lingkungan Mary saat ini tidak baik untuk pertumbuhan dan perkembangan cucunya yang super duper jenius itu. Frank yang tidak sependapat dengan lantang menolaknya mentah-mentah. Frank tahu kalau ibunya itu hanya ingin menjadikan Mary seperti Diane yang tiada hari tanpa matematika. Lagi pula masih terekam jelas di ingatan Frank bagaimana Evelyn mencampakkan Danny saat Danny tak kunjung memecahkan sebuah soal matematika. Dan Frank tidak mau hal yang sama menimpa keponakan kecilnya itu.
Frank hanya ingin Mary hidup normal. Karena Frank bersikeras gak mau memberikan hak asuh, Evelyn kemudian membawa masalah itu ke ranah hukum. Frank kemudian merasa terancam dengan keputusan Evelyn. Sepanjang hari itu ia merasa sangat gusar. Belum lagi melihat Mary tidak henti-hentinya belajar matematika. Frank lalu mengajak Mary keluar mencari udara segar. Ia mengingatkan pada Mary bahwa apapun yang terjadi saat ini, pada akhirnya mereka akan kembali bersama-sama lagi. Hari itu adalah hari persidangan pertama. Dan belum apa-apa, Frank sudah kesal atas tuduhan kalau dirinya lah yang mengambil hak asuh Mary secara ilegal. Dengan spontan, pengacara Frank memberikan pembelaan kalau itu semua adalah wasiat dari mendiang Diane. Sidang hari itu pun berakhir dengan Evelyn yang meminta izin pada hakim agar bisa memberikannya waktu untuk bertemu cucunya. Di malam minggu, Mary pun bersenang-senang dengan Roberta. Karena setiap Sabtu dan Minggu, Frank selalu menitipkan Mary pada Roberta. Karena sebagai anak muda, Frank juga ingin menikmati kehidupannya. Seperti biasa, Frank pergi melampiaskan masalahnya dengan minum-minum. Selang beberapa menit, Bonnie datang dan menjelaskan kalau dia sama sekali tidak tahu kalau kepala sekolah telah menghubungi Evelyn. Franknya sudah tahu pun gak mempermasalahkannya sama sekali. Ia malah meminta Bonnie untuk menemaninya minum-minum hingga akhirnya mereka menghabiskan malam bersama. Paginya, Mary yang menginap di rumah Roberta seketika pulang ke rumah Frank untuk mencari DVD. Namun tiba-tiba saja, Oh my God! Good morning, Miss Stevenson. karena malu atas kejadian barusan, Bonnie lantas bergegas pulang. Setelahnya, Frank marah pada Mary yang melanggar kesepakatan mereka berdua. Frank lalu menyalahkan Mary yang sudah membuatnya malu dan selalu merepotkannya. Frank yang sadar kalau perkataannya itu menyakitkan, segera meminta maaf pada Mary. Dan tidak butuh waktu lama, mereka kemudian baikan. Keesokan harinya, Mary dijemput neneknya karena pengadilan sudah mengizinkan Evelyn untuk menghabiskan waktu bersama Mary selama 2 hari. Pada hari selanjutnya, Evelyn mengajak Mary pergi ke sebuah kampus. Ia menunjukkan Mary papan soal milenium yang terpajang di kampus. Itu sebagai tempat untuk mengenang 7 ahli matematika yang berhasil memecahkan soal matematika yang sangat sulit. Evelyn mengatakan kalau seharusnya ibunya Mary juga ada di sana, bahkan bisa meraih Nobel. Tetapi sayangnya, Diane lebih dulu tiada sebelum berhasil memecahkan soal yang bernama Navier-Stokes. Sumpah ya guys, Mimin ini sama sekali gak tahu itu soal bentuknya kayak gimana. Soalnya seorang jenius pun gak paham, apalagi Mimin ya kan? Selanjutnya, Evelyn meminta Mary mengerjakan soal yang sudah dipersiapkan oleh teman Evelyn yang ternyata sesama ilmuwan matematika. Sayangnya, Evelyn harus menanggung malu karena cucu yang dia bangga-banggakan tidak bisa menjawab soal tersebut. Namun saat Mary menjelaskan bahwa soal itu salah, sang nenek pun langsung Keesokan harinya, Mary pun kembali ke pelukan Frank. Walaupun ia sangat senang saat bersama Evelyn, tetapi itu tak berarti Mary mau tinggal bersama neneknya yang suka bersikap otoriter. Frank yang mendengarnya seketika berjanji tidak akan meninggalkan Mary dan akan selalu bersamanya selamanya. Mary kemudian bertemu dengan seorang psikolog anak yang bernama Pat.
Perempuan itu terus menanyai berbagai hal, mulai dari siapa temannya Mary sampai apa saja kegiatan yang biasa Mary lakukan. Selesai menjawab semua pertanyaan itu, Mary memuji sikap pamannya yang sangat baik karena telah menginginkannya jauh sebelum mengetahui betapa jeniusnya seorang Mary. Singkat cerita, sidang kedua pun dimulai. Kali ini Evelyn menghadirkan seorang saksi yang merupakan ayah kandung dari Mary. Ia mengaku kalau selama ini sudah mencari Mary kemana-mana, tapi semua itu hanyalah bualan karena nama Mary bisa ditemukan dengan mudah di internet. Rupanya ia sengaja datang ke persidangan karena telah dibayar oleh Evelyn. Ya, wanita itu ingin menjual nama ayah kandung Mary demi memenangkan hak asuh cucunya. Mary begitu terpukul saat mendapati kenyataan jika ayahnya sama sekali tidak menginginkannya. Mary merasa kehadirannya di dunia ini sama sekali tidak diharapkan oleh siapapun, terutama ayah kandungnya sendiri. Kenyataan itu benar-benar membuat perasaan Mary tercabik-cabik hingga membuatnya tidak berhenti mengeluarkan air mata. Frank yang tidak sampai hati melihatnya segera membawa Mary ke suatu tempat. Mary bingung saat di rumah sakit. Frank hanya memintanya menunggu dan setelah sekian lama, ternyata It's a boy. Frank kemudian menjelaskan kalau situasi seperti itulah yang dia rasakan saat tahu kalau Mary telah lahir di dunia ini. Mary kemudian meminta Frank untuk lebih lama lagi di rumah sakit. Ia ingin melihat lagi momen kelahiran itu. Sekalipun Mary gak kenal sama keluarga itu, tetapi Mary tetap bisa merasakan kebahagiaan yang sama. Scene pun berganti saat sidang ketiga, di mana Evelyn bersikeras kalau ia mengenali Diane luar dan dalam, sampai sangat yakin kalau semua keputusannya itu adalah pilihan yang terbaik untuk Diane. Meskipun selama putrinya hidup, Evelyn tidak pernah bertanya sekalipun apakah putrinya keberatan atas keputusannya itu. Yang penting dalam hidup Evelyn adalah Diane fokus pada matematika. Sebab kalau Diane sampai kehilangan fokusnya, Evelyn dengan cepat akan menyingkirkan siapapun dan apapun yang menghalangi rencananya untuk menjadikan putrinya itu sebagai seorang ilmuwan matematika. Di sidang berikutnya, Evelyn yang tidak terima disudutkan oleh pengacara Frank meminta pengacaranya untuk melakukan hal yang sama. Ia meminta pengacaranya untuk mencerca Frank yang sekarang kerja serabutan hingga membuat Mary mendapatkan hidup dan pendidikan yang tidak layak. Bagi Frank, punya kehidupan layaknya anak kecil biasa merupakan impian yang ia dambakan untuk Mary. Walaupun satu dunia menyerangnya untuk melepaskan hak asuh Mary, Frank akan tetap berdiri teguh dengan pilihannya untuk selalu menjaga dan merawat Mary sampai kapanpun. Beberapa hari kemudian, pengacara Frank datang membawa kabar kalau sudah terjadi kesepakatan di antaranya dengan pihak Evelyn, di mana mereka bersepakat untuk menyekolahkan Mary ke sekolah orang-orang jenius, serta mengirimkan Mary ke rumah asuh sampai anak itu berumur 12 tahun. Dan setelah itu, Mary bisa bebas menentukan pilihannya sendiri, ingin tinggal bersama siapa. Frank tidak serta-merta menerimanya, karena itu sama saja dia mengingkari janjinya dengan Mary. Namun apabila Frank sampai menolak, Evelyn yang berduit bisa membuat hakim berpihak padanya. Frank kemudian datang ke rumah orang tua yang akan mengadopsi Mary. Pasangan suami istri itu mencoba meyakinkan Frank bahwa Mary jatuh di tangan yang tepat. Dan keesokan harinya sidang pun berakhir dengan mengambil jalan tengah itu. Tak berselang lama, Frank pun harus rela melepaskan Mary pergi ke rumah orang tua asuhnya.
Tentu saja itu membuat Mary marah karena Frank tidak bisa memenuhi janjinya. Lalu ketika Frank akan pergi, Sweetheart, you know what? I know. suatu malam Bonnie datang menemui Frank yang sedang memperbaiki mesin kapal. Frank lantas menumpahkan segala perasaannya yang dulu pernah berencana menitipkan Mary ke tempat pelayanan anak saat Diane meninggalkannya seorang diri. Kini saat Frank dengan tulus menyayanginya, rencana yang sudah lama ia buang jauh-jauh itu malah terkabulkan. Dan itu bagaikan mimpi paling buruk yang pernah Frank alami sepanjang hidupnya. Keesokan harinya Frank datang mengunjungi Mary. Namun sejak Frank ingkar janji, Mary tidak sudi lagi bertemu dengan Frank. Kejadian itu tentu saja menghantam keras perasaan Frank. Sementara yang terjadi di sekolah, Bonnie tidak sengaja menemukan Fred, kucing kesayangan Mary, ada di daftar hewan yang siap diadopsi. Bonnie lalu memberitahukannya ke Frank. Setelah mendapat kabar itu, Frank lekas pergi menyelamatkan kucing itu yang untungnya masih bisa diselamatkan. Frank sudah menduga kalau semua ini adalah kerjaan Evelyn yang memiliki alergi terhadap kucing. Tanpa berlama-lama, Frank langsung membawanya pulang. Setelah berhasil membawa kucingnya, Frank kemudian pergi ke rumah orang tua asuh Mary dengan penuh amarah. Ternyata benar, Evelyn telah menyabotase semuanya. Mary yang melihat kedatangan Frank langsung pergi melarikan diri. Demi menyelamatkan Mary dari obsesinya Evelyn, Frank akhirnya menyerahkan apa yang selama ini ibunya cari. Frank mengatakan kalau Diane selama ini sudah memenuhi semua keinginan ibunya tanpa membantah sedikit pun, termasuk memecahkan soal matematika yang rumit itu. Diane sengaja tidak mempublikasikannya sebelum ibunya tiada. Evelyn seketika syok saat mengetahui fakta sebenarnya. Frank lalu mengejar Mary dan meminta maaf atas kebodohan yang telah ia perbuat. Mereka pun akhirnya berbaikan kembali. Setelah Frank pergi, Evelyn lantas merasa bersalah melihat betapa kerasnya perjuangan Diane selama menyelesaikan soal itu. Evelyn yang ragu akhirnya memutuskan untuk mempublikasikan keberhasilan Diane tersebut. Beberapa waktu kemudian, Mary yang masih berusia 7 tahun terlihat sedang menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Seusai sekolah, Mary lalu dijemput Fred yang kemudian mengantarkan Mary ke taman bermain untuk berbaur bersama teman-temannya. Frank melakukan itu agar Mary yang jenius tetap bisa merasakan masa kecil yang bahagia bersama teman-teman seusianya.